Tuhan, tetapi tetap bersuka cita senantiasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh saya undang kita berdiri sebentar Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau satu hati, kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan berkat-Mu selalu dilimpahkan atas setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu mau lebih lagi untuk memuji, menyembah Engkau, sebab kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Kemenangan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak. Kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami. Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Mari arahkan hati kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah
kami boleh melihat Tuhan, mujizat terjadi saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dari Tuhan. Sebab Tuhan hadir di sini. Tuhan melawat setiap kami. Yes, amin. Haleluya. Ku yakin ya. Kau hadir di sini. Ku rasakan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang mungkin dalam ketakutan, kami yang mungkin merasa gagal Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di sini. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Ya Rabba syara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba Rabba syara Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba syara. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sanggup melakukan perkara yang besar
bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Terus menyembah Tuhan, terus tinggikan Tuhan kita, sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan. Boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan, kita layak dipuji, disembah. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, satu hati, satu suara. Tinggikan Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, katakan. Ditinggikan di atas pujian. Dengan segenap hati katakan, dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan, terpujilah Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau, memuji menyembah-Mu Tuhan. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih keras lagi, lebih tinggi lagi, katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, amin. One more time, say, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Satu suara katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes, amin. Segala pujian, segala hormat buat Tuhan. Siap kita yang siap bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari bertepuk tangan. Mari bawa pujianmu dan syukurku. Tunaikan bagimu kasih dan rahmatmu tercurah. Hidup bersamaku, ikut kehendakmu.
Tuhan kita. Kami bersukacita di dalam hadirat-Mu, sebab Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Come on, say. There's a light, the sun is hope and rest in the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory go out, Jesus. There's the joy that overwhelms our soul, as we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on, everybody say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Come on, say. Our house, our storm, as we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Everybody say, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Who's say? Woo! Come on, say. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. There's no just suaranya. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. Everybody say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Come on, say. This is the day that the Lord has made. Come on, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice. All your terbaik, come on, say. This is the day that the Lord has made. Come on, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Suara-suaranya meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk coba lihat di kiri kananmu, berikan senyum, katakan mari bersukacita lebih lagi. Haleluya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Wow, haleluya. Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Janjimu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dahulu Engkau melakukan mujizat. Dan sampai saat ini kami percaya mujizat masih ada. Terjadi bagi setiap kami. Thank you Jesus. Ya Rabba syakara la patakara di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku
kuasa-Mu. Dengan iman serukan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah. Amin, amin. Yang mustahil terjadi. Amin. Kuasa-Mu, Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, Sang Pembuat mujizat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada, sekali lagi katakan, di dalam kelemahanku. Kami terbatas ya Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Yes, haleluya. Lebih hebat Tuhanku. Kami berserah kepadamu Tuhan, seluruh hidup kami. Katakan ya, yang membelah, yang terdekat. Yes, haleluya. Sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidup kami Tuhan, sebab Tuhan kami berkuasa. Ya amin. Yang bukan jalan bagiku, Kau pembuat mujizat tak diserukan. Yang membelah laut, yang terdekat padamu. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama kita declare iman kita. Boleh bangkit berdiri, serukan ya, ya. Yang terduga padamu, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi serukan. Yang mustahil kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh saya ajak saudara angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan bersama. Yang membelah laut, yang terdekat padamu. Katakan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Katakan Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, yes God. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan.
Pagi hari ini saya tahu saudara datang di tempat ini, saya nggak tahu situasi Anda seperti apa. Tapi nggak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa pergumulan. Tapi saya tahu satu hal, sebesar apa pergumulan saudara, Tuhan kita lebih besar dari semua pergumulan kita. Dan saya berharap ini bukan kata-kata klise belaka buat saudara. Tapi pagi hari ini saya ingin ngajak saudara berdoa bersama-sama. Anda yang datang dengan pergumulan apapun, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah dalam keluarga saudara, mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan saudara. Izinkan saya berkata kepada saudara, Tuhan peduli atas hidupmu. Pagi hari ini saya ingin ajak saudara yang datang dengan pergumulanmu, Anda boleh datang kepada Tuhan, ambil waktu 1 menit ke depan, ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan, ini aku dengan pergumulanku. Pergumulanku boleh kelihatannya besar, tapi aku tahu Tuhanku lebih besar dari pergumulanku. Dan aku datang ke hadapan-Mu, aku perlu mujizat. Aku perlu mujizat. Aku gak bisa jalan sendiri. I need your miracle. Anda boleh datang sama Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Dia apa yang jadi pergumulan saudara. Haleluya, haleluya. Oh. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Praise God, praise God, praise God. Engkau ada di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu gak pernah habis dulu, sekarang dan selama-lamanya. Perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu mulia, perbuatan-Mu dahsyat, perbuatan-Mu hebat. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib. Sehebat-hebatnya masalah kami, Tuhan kami lebih hebat daripada semua pergumulan kami. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yes God, yes God. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Singit hebatnya tantanganku. Oh, lebih hebat Tuhan, hebatnya tantanganku. Oh, lebih hebat Tuhan, hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku. Yes God, lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang kedukaan batu, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Lebih keras lagi bersama. Yang membelah laut, yang kedukaan batu, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yes God, Kau membuat mujizat sejati. Sebutkan, katakan, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Katakan, aku punya Tuhan pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Katakan, Kau membuat mujizat sejati dalam hidupku Tuhan. Kau membuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang dapat lakukan mujizat. Engkau Tuhan yang besar, tapi Engkau gak pernah jauh dari kami. Engkau besar, Engkau hebat, Engkau perkasa, Engkau mulia.
tapi Engkau dekat dengan setiap anak-anak-Mu. Engkau dekat dengan kami. Engkau cuma sejauh doa buat kami. Engkau dapat kami andalkan. Kami dapat berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Pagi hari ini doa kami, buat kami semua makin mengalami Tuhan pribadi, lebih dekat lagi dengan kami secara pribadi. Buat kami tahu Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, gak pernah jauh buat kami. Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun kami. Engkau dapat selalu kami andalkan. Engkau dapat selalu kami andalkan. Katakan bersama dengan saya, Engkau dapat selalu kami andalkan. Bersama-sama lagi, Engkau dapat selalu kami andalkan lagi. Engkau dapat selalu, lebih keras lagi, Engkau dapat selalu kami andalkan. Dan buat kami terus percaya, kami masih bisa melihat mujizat Tuhan berlaku lagi dan lagi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan belum selesai berperkara dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat momen kami bisa bernyanyi, berdoa bersama. Kerinduan kami, bicaralah buat setiap kami. Sampaikan pesan-Mu yang kami percaya boleh jadi rema lagi dan lagi dalam kehidupan kami. Kami keluar dari tempat ini, kami percaya kami berbeda dari saat kami datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara tetap boleh gak tetap berdiri bersama-sama. Saya selalu appreciate di momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang keren. Saya tahu banyak orang pergi berlibur. Sebagian saudara mungkin Anda sedang berlibur ke kota Jakarta dan Anda datang ke gereja yang paling keren di daerah BSD, namanya adalah GBT BSD. Boleh kasih tepuk tangan buat gereja yang keren ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Come on. Dan satu hal saya kepingin ngajak saudara kasih tepuk tangan yang luar biasa buat orang-orang yang di momen liburan seperti ini, mereka masih ambil bagian dalam pelayanan, on stage ataupun off stage, yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Dan juga teman-teman yang hadir di ibadah, yang lain lagi liburan, mungkin sepedaan, jalan-jalan, kalian lompat-lompat di gereja. Isn't that amazing? So tahan. Boleh gak di ibadah jam whatever it is, jam 11 ini, boleh gak kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat semua yang ada di tempat ini. Silakan duduk kembali. Wow. Selamat siang semuanya. Boleh gak saya sapa Anda dan sapa saya lebih keras lagi. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan saya. Saya happy banget di sini untuk bisa bernyanyi, berdoa, mendengarkan pesan firman Tuhan bersama dengan Anda semua. Saya bersyukur, ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, for the opportunity, for the trust. Saya berdoa kedatangan saya boleh jadi berkat buat gereja di tempat ini dan memberkati banyak kehidupan. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Sutopo, saya berasal dari kota Surabaya. Jadi jangan kaget kalau Anda akan mendengar sedikit bahasa Jawa Timur yang mungkin saudara tidak mengerti. Cobalah untuk pura-pura mengerti, karena Jawa Timur itu makanannya very strong dan membuat bahasa kita itu bisa lebih cosplang gitu. Orang Surabaya kan seperti itu, saudara ya. Bersyukur banget. Saya adalah orang yang juga terlibat dalam sebuah gereja lokal, namanya adalah Alpha Omega Church. Dan salah satu yang Tuhan titipkan kepada kita adalah sebuah tim praise and worship, namanya adalah Sound of Praise. Jadi berkat lewat lagu buat banyak kehidupan. Kalau di selebarannya dituliskan saya penulis lagu pembuat mujizat sejati, bukan saya yang nulis karena saya nggak boleh mencuri kredit. Yang nulis lagu itu adalah adik saya Elisheba, tapi saya adalah orang yang terlibat untuk produce, arrange the music and produce the whole thing, baik secara audio dan juga secara video buat semua lagu-lagu Sound of Praise. Dan saya bersyukur banget tahun ini adalah tahun ke-15, Tuhan izinkan untuk kita jadi berkat lewat pujian dan penyembahan. Tuhan titipkan beberapa lagu lewat pelayanan kita, satu-satunya yang kuandalkan segala perkara. Aku diberkati, untuk gak ada lagu aku dikutukin. Tadi pagi saya khotbahkan dan kita punya sebuah lagu kutuk jadi berkat, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan saya gak ingat lagu-lagu apa lagi yang lain, Tuhan hadir, that's one of the songs yang Tuhan titipkan kepada kita juga. Dan saya bersyukur banget kalau Tuhan
bisa bicara juga lewat lagu dan pujian, Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, saya sudah menikah, saya dikaruniai Tuhan seorang istri yang sangat luar biasa. Istri saya jarang banget ikut traveling sama saya karena dia juga ada dalam pekerjaan dan dia juga sangat involved dalam pelayanan anak-anak di gereja lokal kita. So she's always busy from Sunday to Sunday, baik untuk di pekerjaan dan juga di pelayanan. Saya dikaruniai 2 orang anak saya usianya 19 tahun dan 17 tahun, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan saya bersyukur banget bisa terus diizinkan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Oke, kita langsung lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk. Tadi pagi saya bicara tentang sebuah hal, bagaimana ada silent killer yang bisa terjadi, pembunuh diam-diam dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu bakal ada di YouTube apa enggak. Kalau bakal ada, saudara bisa ngikutinnya. Dan hari ini saya mau ngajak saudara lihat bersama-sama, melihat sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah ini saudara. Dengar aja atau dengar-dengaran. Boleh nggak ucapkan sama-sama judul ini sama-sama ya. Dengar aja atau dengar-dengaran. 1, 2, 3. Yes. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nggak jarang kita, baik yang Kristen maupun yang nggak Kristen, kita bisa ketemu sama orang yang kemudian ada orang yang berkata, aku dengar Tuhan bicara sama aku. Dan waktu kita dengar ada orang yang berkata, aku dengar Tuhan bicara sama aku. Kita yang Kristen maupun yang kita yang enggak Kristen, kita bisa merasa, wow, hebat banget kamu bisa dengar suara Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Tuhan. Wah, orang itu hebat sekali. Wah, orang itu rohani banget ya. Atau saudara mungkin berpikir, wah orang itu jam doanya pasti tinggi. Orang itu level kerohaniannya pasti di atas rata-rata. Bisa dengar suara Tuhan. Tapi sebenarnya gini saudara, mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang supranatural atau superior. Mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang sebetulnya semua orang bisa akses. Oke, saya ulang sekali lagi. Mendengar suara Tuhan bukan sesuatu yang superior. Tapi bukan sesuatu yang eksklusif. Tapi sesuatu yang semua orang bisa akses. Karena apa? Karena ini, perhatikan. By the way, kalau saya khotbah, saya nggak melarang orang pegang handphone, malah saya encourage. Kalau Anda bisa mencatat, catat baik-baik. Kalau Anda bisa nggak cepat mencatat, Anda mau foto catatannya, silahkan. Ini, saya kepingin ajak saudara mencatat akan hal ini. Tuhan itu lebih ingin kita mendengar Dia daripada kita ingin mendengar Dia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan itu lebih ingin kita mendengar Dia daripada kita kepingin mendengar Dia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan lebih ingin kita mendengar Dia daripada kita sendiri ingin mendengar Tuhan. Boleh gak baca ini sama-sama? 1, 2, 3. Tuhan lebih ingin kita mendengar Dia daripada kita ingin mendengar. Alias gini, sebagian di antara saudara mungkin kepingin banget. Pengen banget dengar suara Tuhan gimana? Izinkan saya berkata, Tuhan lebih kepingin Anda dengar Dia daripada Anda pengen dengar Dia. Sebagian dari saudara yang lain, saudara mungkin adalah orang yang, hey I don't care, aku gak peduli soal suara Tuhan, suara Tuhanan. Hey, it's okay. Tapi Tuhan kepingin Anda bisa dengar Dia daripada kita kepingin dengar suara Tuhan. Nah, beberapa orang bilang, ini fakta yang lain. Kalau saudara doa, Tuhan itu punya beberapa jawaban. Dia kadang jawab ya, kadang dia juga jawab tidak. Atau kalau Tuhan itu jawabannya 3, kalau tidak ya, tidak, dia akan jawab tunggu dulu. Tapi izinkan saya berkata, Tuhan itu bukan seperti anak kecil yang kurang kosakata. Oh, anak kecil kalau belajar kosakatanya apa? Papa, mama, betul kan? Tuhan bukan kayak anak kecil, cuman bisa ngomong ya, tidak, tunggu dulu. Tuhan jauh lebih hebat daripada itu. Yang setuju katakan yes. Loh, yang setuju katakan yes. Kalau Tuhan cuma bisa jawabannya ya, tidak, tunggu dulu. Dia mah kayak anak kecil. 1,5 tahun paling umurnya. Tapi Tuhan tuh jauh lebih besar daripada kita. Nah, saudara perlu tahu bahwa Tuhan lebih ingin kita mendengar Dia daripada kita ingin mendengar Dia. Nah, lalu pertanyaannya gini, kalau gitu, kalau Tuhan kepingin kita dengar Dia, bagaimana cara Tuhan bicara? Ini saudara perlu kenal. Bagaimana caranya aku dengar suara Tuhan? Perhatikan saya. Saudara bisa dengar suara Tuhan kalau saudara tahu bagaimana cara Tuhan berbicara.
Saya ulang sekali lagi ya. Saudara bisa dengar suara Tuhan kalau saudara tahu bagaimana cara Tuhan berbicara. Bagaimana cara Tuhan berbicara ini kita perlu tahu. Gimana sih caranya Tuhan bicara? Gampang kok. Saya ajak saudara lihat beberapa ya. Yang pertama adalah gini. Tuhan itu bisa bicara langsung secara audible. Katakan langsung. 1, 2, 3. Langsung. Tahu-tahu dia ngomong dalam pikiran saudara. Dia ngomong dalam telinga saudara. Dia bisa secara audible. Dan itu terjadi. Dari zaman dulu, zaman sekarang terjadi. Nah yang kedua adalah gini. Tuhan berbicara lewat ini saudara. Firman-Nya. Katakan sama-sama. Lewat apa saudara? Dalam bentuk apa? Perhatikan ini. Dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk apa saudara? Dari dulu Tuhan pernah bicara lewat tulisan. Contoh nih ya, contoh nih. Dalam bentuk apa? 2 loh batu. Tuhan bicara lewat situ. Tahu-tahu ada tulisan. Tahu-tahu dalam sebuah ruangan muncullah jari Tuhan menulis. Lewat tulisan. Nah, dalam zaman sekarang seperti apa? Aku gak pernah lihat itu Esra. Tahu-tahu di tembok ada tulisan. Nah, Tuhan bicara lewat tulisan dalam bentuk suratan-suratan. Makanya dibukuin jadi namanya adalah Alkitab. Itu adalah bentuk Tuhan bicara. Ya. Nah, yang ketiga adalah Tuhan bicara juga lewat orang lain. Katakan sama-sama, lewat siapa saudara? Hari dulu. Waktu Tuhan mau bicara sama bangsa Israel, dia bicara lewat orang lain. You know, ada momennya dia bicara lewat nabinya. Ada momennya dia bicara lewat yang lain. Nah, sampai sekarang Tuhan juga bisa bicara lewat orang lain. Makanya ada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kadang Tuhan juga bisa bicara lewat pemimpin kelompok sel, saudara. Kadang Tuhan juga bisa bicara lewat pendeta yang Tuhan titipkan kepada saudara. Tuhan bisa pakai orang lain. Nah, yang keempat adalah lewat kejadian-kejadian dalam kehidupan ini. Tuhan bisa bicara. Nah, oleh karena itu, kalau saudara tahu ya, nih Tuhan bisa ngomong langsung di telinga. Tuhan bisa bicara lewat tulisan. Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Dia juga bisa bicara lewat kejadian dalam kehidupan. Jadi, dengarkan saya baik-baik. Dengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang superstitious. Karena saudara bisa buka Alkitab saudara dan saudara dengar suara Tuhan dari sana. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Saudara bisa dengarkan pembawa firman Tuhan dan saudara dengarkan suara Tuhan. Jadi izinkan saya berkata, mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang superstitious. Bukanlah sesuatu yang superior. Bukanlah sesuatu yang eksklusif. Karena Tuhan lebih ingin kita dengar dia daripada kita kepingin dengar dia. Paham saudara ya? Jadi dengar suara Tuhan itu sesuatu yang dapat diakses. Karena dia kepingin manusia dengar suaranya, dia punya banyak cara dia bicara. Kalau kita tahu, istilahnya gini, gampang dengar suara Tuhan. Buka Alkitab saudara, saudara dengar suara Tuhan dari sana. Yang setuju katakan yes. Perhatikan kehidupan, Tuhan bisa bicara lewat hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu saya kepingin saudara lihat bersama. Mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang susah. Boleh gak lihat kanan kirinya? Ternyata dengar suara Tuhan gak susah. Boleh gak katakan kepada kanan kiri saudara. Ternyata dengar suara Tuhan itu gak susah. Gak susah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini. Ini pertanyaan yang sangat penting. Perhatikan saya. Semua bisa ya? Semua bisa dengar suara Tuhan? Lewat apa? Langsung? Lewat tulisan? Lewat orang lain? Lewat kejadian. Ulangi sama saya dengan bersama-sama. Langsung? Lewat orang lain? Lewat tulisan? Lewat kejadian. Sekali lagi supaya gak lupa. 1, 2, 3. Langsung? Lewat orang lain, lewat kejadian, langsung lewat tulisan, lewat orang lain, lewat kejadian. Sama-sama yuk supaya enggak messed up. 1, 2, 3. Langsung, lewat tulisan, lewat orang lain, lewat kejadian. Nah sekarang pertanyaan yang lebih penting tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Pertanyaan yang lebih penting adalah gini. Perhatikan ini. Setelah dengar, lalu apa? Ini masalahnya. Setelah dengar suara Tuhan, then what? Apa yang saudara lakukan? Nah, oleh karena ini, kalau ada orang, hebat ya kamu bisa tahu suara Tuhan. Biasa aja, ternyata dengar suara Tuhan itu gampang. Tapi yang hebat itu adalah gini, apa yang kamu lakukan setelah kamu dengar suara Tuhan? Habis dengar, lalu diam saja. Habis dengar lalu kita berkata, oh ini firman ini cocok buat si A. Atau kita jadi orang ini saudara.
dengar-dengaran. Ini beda. Dengar-dengaran. Katakan sama-sama. Apa saudara? Saudara tahu nggak ada bedanya antara dengar saja sama dengar-dengaran. Saudara tahu bedanya apa? Orang kalau cuma dengar aja, setelah dengar kita bilang hebat, luar biasa, wah benar. Tapi nggak dilakukan apa-apa. Itu cuma dengar. Tapi orang yang dengar-dengaran, setelah dia melakukan, setelah dia mendengarkan, dia melakukannya. Setelah dia dengarkan, dia lakukannya. Kadang melakukannya nggak gampang. Tapi dia usaha untuk lakukan. Why? Karena dengar-dengaran. Bukan cuma dengar saja. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan sebuah cerita. Ceritanya keren abis menurut saya. Tuhan Yesus kalau bikin cerita, oh my goodness. Kalau zaman dulu udah ada Netflix, di setiap film Netflix itu kisah dari Tuhan Yesus pasti. Karena dia kalau bikin cerita top. Kalau zaman dulu udah ada XX1, setiap XX1 film ceritanya Yesus. Why? Karena dia adalah storyteller yang sangat bagus sekali. Nah kita lihat ya kisahnya bareng-bareng ya. Dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai 32. Oke, ayatnya gak panjang kok, pendek aja. Nah setiap kali kalau kita baca ayat, saya kepingin ajak saudara baca ayat keluar suara sama-sama. Supaya saudara-saudara yang suka baca ayat Alkitab, ini momennya saudara menikmati your favorite moment. Tapi kalau saudara gak pernah baca Alkitab, ini momennya kita latihan bersama-sama. Boleh ya? Matius 21 ayat 28 sampai yang ke-32. Baca dengan suara keras sama-sama ya. Mari, 1, 2, 3. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Pak, tetapi ini nakal ini anak ini. Bapak Ibu Saudara, nah ayat lanjutannya, oke. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku gak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Berikutnya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Perhatikan kata-kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka, baca lebih keras. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudara perhatikan. Ayat ini bicara soal apa? Yang pertama adalah ayat ini bicara soal respon. Katakan sama-sama, bicara soal apa saudara? Respon. Kita lihat ada 2 macam respon. Yang pertama adalah respon dari anak yang pertama. Yang berikutnya adalah respon dari anak yang kedua. Respon anak yang pertama adalah anak yang kayak gini. Nah, pergi ke kebun anggur. Sip pak, oke, beres pak. Tapi gak pergi. Kalau saya jadi papanya, mungkin ini yang saya tanyain. Ini anak enaknya diapain ya? Sip pak, beres pak. Sip. Tapi di sofa lazy boy terus. Oh, saya tak ambilin sofa lazy boy lagi 1 buat tumpukin di atasnya gitu kali saudara. Ini anak yang pertama, tapi anak yang kedua. Nah, pergi ke kebun anggur. Aduh pak, baru bangun, mau ngopi dulu. Masih baca koran, sekarang udah gak zamannya koran. Saudara. Masih scroll, belum selesai. Tapi it's okay, I'll go. Dia shower, dia pergi. 2 respon. Nah Bapak Ibu Saudara, yang satu berkata yes, tapi gak ngelakuin. Yang satu pertamanya gak mau, tapi melakukan. Nah buat kita semua nih, dalam keseharian kita, tadi kita sudah lihat. Saudara bisa dengar Tuhan dari cara apa saja. Kita perlu tahu bahwa Tuhan kepingin kita mendengar dia lebih daripada kita ingin mendengar dia. Pertanyaannya adalah gini, lalu apa respon kita? Bahkan lucunya gini, Tuhan setiap hari itu kasih clue kepada kita. Tunjukkan jalannya. Sudah menyediakan firman-Nya, juga menasehati. Oh, tapi pertanyaannya adalah gini,
Kita bisa nurutin gak omongan Tuhan? Saya kasih saudara cerita ya. Ini gak bisa jadi orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Ini juga yang bikin manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan. Semua mata boleh lihat saya. Ingat gak Adam dan Hawa waktu mereka di Taman Eden? Saya ceritain saudara, mungkin Anda ke gereja pertama kali hari ini. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, dengerin ini. Mereka ngalamin momen yang paling keren. Setiap hari Tuhan datang ke sana berjalan-jalan bersama dengan mereka loh. Saya ulang kalau saudara gak paham ceritanya. Setiap hari Tuhan datang ke sana dan jalan sama mereka, hang out. Duduk cantik minum kopi. You know, it's like having cake bareng. You know, tiramisu, like chocolate cake, whatever. Like warm chocolate cake, whatever donut. Atau like hang out sama mereka. Tuhan ngomong sama mereka face to face every day. Katakan sama-sama, every day. 1, 2, 3. Dengan tekanan seperti saya menekankannya. Every day. 1, 2, 3. Every day. Dengar Tuhan setiap hari. Tapi perhatikan saya, tahu-tahu iblis datang dalam bentuk ular cuman sekali. Berapa kali saudara? Like berapa kali Tuhan datang? Jawab lagi dong. Berapa kali Tuhan datang? Every day. Iblis datang cuma berapa kali? Tahu-tahu iblis ngomong sama Hawa. Wawa. Panggilannya dia Cik Wawa. Oke. Wawa. Bukankah firman Tuhan berkata, kamu gak boleh makan buah itu? Kamu tahu gak sih kenapa? Dan ini yang Hawa lakukan. Dia dengar apa yang iblis katakan. Dan dia ikutin apa yang iblis katakan. Can you imagine? Perhatikan ya. Tuhan datang kapan saudara? Every day. Iblis datang kapan? Dan yang diikutin siapa? Dan itu yang bikin manusia jatuh dalam dosa. Maaf ya, maaf. Saudara mungkin sering datang ke gereja. Sering dengar lagu penyembahan. Apalagi sekarang dari zaman YouTube. Mau cari pengkhotbah siapa saja di situ ada. Baca buku apa saja Kristen di situ ada. Alkitab saudara bisa akses setiap hari. Pertanyaannya adalah gini. Anda cuma jadi orang yang dengar saja atau dengar-dengaran? Are you with me? Saudara cuma jadi orang yang dengar saja atau dengar-dengaran? Saudara bisa tahu pengajaran ini, pengajaran itu, pendeta ini, pendeta itu, tim praise and worship ini, band itu, band rohani ini. Tapi apakah kita cuma jadi orang yang tahu dan dengar saja? Atau kita ini dengar-dengaran? Imagine this. Adam dan Hawa itu Tuhan sendiri datang kapan saudara? Every day. Every day dia dengar dari Tuhan sendiri. Tapi gini, gak dengar-dengaran. Iblis datang cuma sekali dia ikut. That's scary. Bapak Ibu saudara Tuhan, dari situlah kita semua amsyong jatuh dalam dosa. Karena apa? Lihat Tuhan setiap hari, dengar Tuhan setiap hari. Cuman dengar iblis satu kali tapi dilakukan. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu kita perlu lihat bersama-sama. Ini ya, kalau kita manusia, jangan cuman dengar Tuhan. Orang yang berkata, Tuhan berkata kepada saya, nggak usah dianggap hebat, biasa aja. Karena Anda juga bisa dengar Tuhan. Yang percaya katakan yes. Nah oleh karena itu kita perlu lihat gini, manusia seringkali cari pembenaran. Sampai lupa kebenaran yang sesungguhnya. Manusia seringkali cari pembenaran sampai lupa kebenaran yang sesungguhnya. Terus kita nuntut bahwa kita mau mentaati firman Tuhan itu tapi gak make sense. Gak make sense. Firman Tuhan itu harus make sense. Ngajari, memberi, per bulan. Belum tahu hari-hari ini bisnis susah. You know, habis ganti pemerintahan bisnis belum jalan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau Tuhan sampai make sense, berarti kita lebih pintar daripada Tuhan. Tuhan pikirannya lebih kecil daripada kita. Saudara, sekali lagi ada bedanya antara dengar saja dan dengar-dengaran. Nah, Yesus juga menceritakan ada dua macam dasar dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dia berkata ini, baca sama-sama yuk, mari. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan ngapain saudara? Melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir seperti sering di Jakarta. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab apa saudara? Didirikan di atas
Di atas batu. Tapi ayat 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, seperti yang juga sering terjadi di Jakarta, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat ini jelaskan, kamu sering dengar Tuhan, itu bukan sesuatu yang luar biasa, biasa aja. Karena Tuhan kepingin Anda bisa dengar dia. Dia bicara lewat cara yang macam-macam. You can access his voice every day, every single second. Saudara bisa dengar suaranya setiap hari, setiap detik. Pertanyaannya, kita dengar-dengaran enggak? Atau cuma dengar doang? Dan ini Tuhan ceritakan, seperti rumah yang dibangun di atas batu. Gak gampang bangunnya. Butuh waktu, butuh tunggu semennya kering. Butuh nata batunya. Diberdirikan lebih mahal biayanya. Kalau di pasir, you colok dia berdiri di sana. Tapi waktu hujan, banjir, angin datang, itu yang membedakan. Saudara, seringkali orang melihat ini sebagai, saudara, batu itu dasarnya adalah Yesus dan firman-Nya. Pasir dasarnya adalah hal lain yang tidak didasarkan pada Yesus. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata ini tadi, yang dengar perkataanku dan dengar saja gak ngelakuin, itu kayak di atas pasir. Tapi yang dengar-dengaran itu membangunnya di atas batu. Saya tahu kadang firman Tuhan kalau ngajarin itu gak gampang, gak masuk akal. Tapi kalau saudara dengarkan, saudara lakukan. Ngelakuinnya gak gampang loh Esra, tahu kok. Tadi pagi kita bahas tentang pride, kesombongan. Ngikis pride itu susah, sakit. Sakitnya di sini. Lebih sakit daripada sakit gigi, katanya gitu saudara. Tapi Bapak Ibu saudara, kalau saudara lakukan, waktu hujan, waktu badai datang, keluarga Anda gak gampang hancur. Saya kasih contoh nih. Waktu ada konflik dalam keluarga, Anda ngamuk. Ngamuk itu lebih gampang daripada ngampuni. Itu bisa jadi lagu itu. Saya ulang sekali lagi ya. Ngamuk, kalau gak paham ngamuk, marah, ngambek. Oke? Ngambek lebih mudah daripada ngampuni. Yang percaya katakan yes. Kok langsung diem semua sih? Saya ulang sekali lagi ya. Ngambek lebih mudah daripada ngampuni. Yang setuju katakan yes. Tapi gak ada orang keluarganya hancur gara-gara apa? Gara-gara diampuni. Kenapa kamu mau cerai? Ya karena aku banyak diampuni sama pasanganku. Gak ada. Kenapa lu mau cerai? Karena gue mau ngampuni dia. Gak ada. Orang mau cerai pasti masalahnya apa? Ngambek. Mau lari dari rumah masalahnya apa? Ngambek. Gak ada keluarga hancur karena ngampuni, gak ada. Tapi ngelakuinnya jauh lebih susah ngampuni daripada ngambek. Nah ini yang pertama, respon. Yang kedua itu bicara soal audiens. Kepada siapa hal ini disampaikan? Waktu Tuhan Yesus ngomong ini loh, aku berkata kepadamu, ini ayat ini scary banget. Saya tahu pendeta jarang bahas ini saudara. Tapi ayat ini perlu saudara dengarkan dan perlu saudara perhatikan. Ayat 31, ayat 32 dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut cukai, bukan cuma satu, pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara tahu Tuhan Yesus lagi ngomong ke siapa ini? Tuhan Yesus ini lagi ngomong kepada Farisi, ahli Taurat. Saudara, orang Farisi ini siapa? Orang yang jago dalam agama. Dia ini ngerti, katam, baca Taurat. Bisa jadi hafal semua firman Tuhan, termasuk titiknya, komanya, huruf besarnya, huruf kecilnya. Menjunjung tinggi segala nilai religious duty dan ritual agama. Tapi responnya terhadap firman Tuhan gak ada. Gak ada yang dilakukan, gak dengar-dengaran. Sampai Tuhan Yesus bilang, kamu semua nih ya, yang jago dengar firman Tuhan, yang hafal sampai titik komanya, dengerin gua nih. Lo tahu gak? Para pemungut cukai dan para perempuan sundal, mereka akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Rasul, yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Why? Tuhan Yesus ngomong, karena waktu tukang pajak itu sama perempuan sundal itu, dengar Yohanes bicara, dia dengar dan dia melakukannya. Sedangkan lu dengar, lu pelajari, but you did nothing. Kamu gak ngelakuin apa-apa. Nah oleh karena itu sekarang pertanyaannya adalah gini, oke, saudara, wow. Firman ini menarik, firman ini catchy, ngerime, dan buat gua banget. Oke,
Pertanyaannya adalah gini, keluar dari tempat ini apa yang dapat aku lakukan? That's the question. Seperti yang dari tadi Anda bahas, apa yang dapat kita lakukan keluar dari tempat ini? Very simple. Hari ini cuma satu hal yang dapat saudara lakukan, very simple. Dan ini adalah PR seumur hidup. Siap-siap saudara, apa yang dapat kita lakukan? Nih, tidak perlu make sense untuk taat, lakukan saja. Tidak perlu make sense untuk taat sama Tuhan, lakukan saja. Boleh ucapkan ini sama-sama. 1, 2, 3. Tidak perlu make sense untuk apa saudara? Taat, lakukan saja. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Tidak perlu make sense untuk taat, lakukan saja. Saudara, gak usah nunggu sampai ya make sense sih firman Tuhannya. No, lakukan aja. Tuhan kasih perintah apa? Gak usah tunggu make sense apa gak make sense. Gak tunggu heboh atau gak heboh. Lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Dengan demikian, izinkan saya berkata kepada saudara. Saudara bukan cuma jadi orang yang bisa dengar suara Tuhan. Tapi saudara jadi orang yang dengar-dengaran. Karena Tuhan kasih contoh dari awal. 2 anak. 1, yes pak, sip pak, beres pak. Tapi gak dilakuin. Yang 1 mungkin gak gampang. Aduh pak. Tapi dia berdiri dari duduknya. Dia siap-siap, dia lakukan apa yang papanya harus lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang pemain musik untuk boleh kembali ke tempatnya. Seringkali kita lihat seperti itu. Wah, khotbahnya keren ya. Wah, lagunya bagus ya. Liriknya, lagunya mengena. Orang itu hebat ya. Dengar Tuhan. No, tunggu dulu. Gak perlu orang hebat dengar Tuhan. Gak perlu khotbah heboh-heboh. Kalau saudara mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, firman itu cukup untuk merubah hidupmu. Firman itu cukup untuk merubah hidup saudara. Yuk, jangan biarkan kita melenceng jadi orang Farisi yang banyak dengar tapi minim melakukannya. Saya kepingin ngajak saudara menutup pembahasan ini dengan pembahasan dari Yakobus 1 ayat 22. Baca ayat ini sama-sama yuk. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ayat itu berkata ini saudara. Tetapi, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi pelaku. Kalau dengar orang bilang, Tuhan berkata, gak usah panik, gak usah hebat banget ya. No. Yang hebat adalah ketika kita jadi pelaku firman. Jadi orang yang dengar-dengaran, itu hebat. Kalau baru dengar, biasa aja. Karena Tuhan kepingin semua kita bisa dengar dia. Yang setuju katakan yes. Jadi hari ini gak usah bingung ya. Cara Tuhan bicara itu gimana? Langsung, lewat tulisan, lewat orang lain. Pegang itu. Itu rumus dalam hidup saya. Kalau Esra, kok hebat ya ada orang bisa dengar Tuhan. Itu tidak perlu kehebatan. Kamu cuma perlu tahu caranya Tuhan bicara. Dan kamu bisa akses suara Tuhan every day. Akses suara Tuhan every day. Dan ini yang Tuhan kepingin. Jangan cuma jadi pendengar. Kalau pendeta itu hebat. Dia dengar Tuhan bicara. Biasa aja. Anda juga bisa dengar suara Tuhan. Yang percaya katakan yes. Anda bisa dengar suara Tuhan. Yang lebih hebat adalah yang mau mendengarkan dan melakukan. Kita yang mana? Izinkan Tuhan terus melembutkan hati kita. Supaya kita bisa makin dibentuk seperti Tuhan. Makin serupa dengan karakter Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Jadi orang yang dengar-dengaran. Saudara, ada momen dalam keluarga saya. Saya ini kan suami. Saya ini papa. Seharusnya istri saya dengar saya dong. Anak-anak saya harus dengar saya. Saya papa. Saya suami. Pendeta lagi. Kurang apa? Dengar suara Tuhan. Tapi ada momen-momennya dalam kehidupan saya, Tuhan ingetin saya, Esra, kali ini kamu yang perlu ikut insting istrimu. Kali ini kamu perlu ikut insting anakmu. Dan buat saya nelen itu sakit. Gak gampang. Tapi saya mau jadi orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Kisah terakhir ya. Saya punya anak yang pertama,
dari 2 tahun lalu, kita udah berusaha prepare, mau berangkat ke sekolah, lulus SMA, berangkat kuliah. Nah lalu waktu anak saya mau berangkat kuliah, kita ini udah nanya kan dari awal, Klau, kamu mau ke sekolah apa? Saya sebagai papa, saya punya plan buat dia. Saya kepingin dia ke sebuah negara. Di negara ini kenapa saya kepingin negara tersebut? Karena saya punya the whole plan. Nanti kalau kamu ke sana, kamu sekolah bagaimana, kamu bergereja bagaimana, kamu bisa begini, saya punya the whole plan. Lalu kemudian waktu saya tanya sama anak saya Claudia, Clau, kamu sendiri kepingin kemana? Kan tadi itu kan kepinginannya siapa saudara? Kepinginan papanya kan? Dia bilang, ya asik sih dad. Tapi aku kepingin ke Australia. Hah? Ngapain? Sekolah di mana? Saudara, lalu kemudian dia mention, dia kepingin ambil Bible College. Saya pikir gini, oke, mau ambil Bible College. Dalam hati saya gini, ngapain? Papa lebih kepingin, coba kamu baik, saudara, saya pendeta, saya bisa ngomong, I can talk, I can negotiate. You know what I'm saying? Saya bisa mengarahkan pemikiran anak saya. Ya benar sih dad, kepingin sih dad. Tapi dia punya kepingin. Lalu kemudian dalam hati saya gini, keluar dari conversation, aduh anakku ini susah ya, gimana ya? Tapi kemudian Tuhan negur saya, Esra, kamu bayangin ya, banyak pendeta kepingin anaknya bisa mau sekolah Alkitab itu sudah kayak ucapan syukur. Kamu gak nyuruh dia mau sendiri. Ya benar sih Tuhan, sekolah yang dia pilih, kamu punya hubungan sama dia. I open the relationship for you. Ya benar sih Tuhan, saya mau tapi. Mau tapi, bukankah itu yang sering kita lakukan? Di momen itu saya sadar, enggak. Aku perlu dengar-dengaran. Tuhan juga bisa bicara lewat orang lain. Kalau anakku mau sekolah itu, that's a very good choice. Dia mau ke sana, that's a very good choice. Kadang kita ini, bukan cuman kadang, bukan seringkali. Kita ini bukan Tuhan yang setuju katakan yes. We are not always to be in control. Kita gak harus pegang kendali. Ada momen ya Tuhan mau bicara sama saudara, kadang bicaranya gak enak. Tapi kita harus dengar-dengaran. Karena rencananya lebih besar daripada rencana kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oh ada boleh kasih tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dan kalau Tuhan bicara, perhatikan. Tuhan tuh kalau bicara gak pernah menghukum, gak pernah menghakimi. Dia kalau bicara tuh selalu merangkul dan menguatkan. Mengasihi, mencintai, membangkitkan. Serius. Saya dulu sering takut ketemu sama, kalau pendeta yang bisa dengar suara Tuhan, bisa lihat, saya takut. Jangan-jangan nanti dia tahu kelemahan saya, nanti dia tahu dosa saya, maaf ya. Kalau ketemu sama pendeta yang bikin saudara takut, jangan-jangan dia bukan pendeta beneran. Karena firman Tuhan itu tidak pernah menjatuhkan, tapi selalu menguatkan. Jangan main-main. Tuhan itu selalu menguatkan, merangkul, mengasihi. Saya kepingin menutup firman Tuhan ini dengan sebuah lagu yang Tuhan titipkan kepada kita. Tadi pagi saya share lagu ini. Lagu ini berkata, ketika kita gak berdaya, Tuhan itu adalah Tuhan yang menguatkan. Waktu saudara terbelenggu, Tuhan bukan mau makin menghukum saudara, tapi Dia adalah Tuhan yang membebaskan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut. Di dalam Tuhan kita lihat kemenangan. Referennya berkata, dalam nama Yesus, kutuk bisa jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa bukan dihakimi, tapi diampuni. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Kita nyanyi bersama. Tak berdaya, Dia kuatkan. Terbelenggu, Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku
Sekali lagi, tak berdaya dia kuatkan. Ya berdaya dia kuatkan, terbelenggu dia bebaskan, dia berkuasa kalahkan maut, dalam dia aku menang. Dalam nama Yesus ku tuh jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan bersama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Yes, God. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus katakan, aku dipulihkan. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Yes, God. Yes, God. Dalam nama Yesus kemenangan terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Boleh pejamkan mata saudara, turunkan tangan saudara. Siang hari ini Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Matanya ada di tempat ini. Dia ingin cari orang yang bukan cuma mau dengar, tapi dia cari orang yang mau dengar-dengaran sama dia. Dia ingin membentuk pribadi saudara. Dia ingin mencurahkan berkatnya atas kehidupan saudara. Dan ini berkat yang luar biasa ketika saudara mau jadi orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Ada berapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuk aku jadi orang yang bukan cuma tahu firman, bukan cuma tahu khotbah, bukan tahu pengkhotbah, bukan tahu worship band, bukan cuma bisa dengar suara Tuhan, tapi bentuk aku jadi orang yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh angkat tangan saudara di tempat saudara berdiri. Bentuk aku jadi orang yang dengar-dengaran. Mungkin sebagian dari aku adalah orang yang seperti anak yang kedua. Waktu Tuhan ngomong, aku gampang mau gak nurut. Tapi akhirnya aku mau nurut sama Tuhan. Aku mau ikutin apa yang Tuhan katakan. Aku tahu kadang ngikutin apa yang Tuhan katakan gak gampang. Tapi Tuhan gak pernah punya rencana kecelakaan. Tapi rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Hal yang baik buat pribadiku, buat keluargaku, buat pekerjaanku, buat pelayananku, buat sekolahku. Kalau itu saudara, Tuhan bentuk aku jadi orang yang dengar-dengaran. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengangkat tangan mereka, siapapun kami, pelayan, jemaat, orang Kristen lama, orang Kristen baru, yang bukan Kristen sekalipun, ajar kami untuk bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Dan kami tahu ketika kami dengar-dengaran sama Tuhan, kami dibentuk makin serupa dengan karakter Yesus. Ada perkara-perkara hebat yang Tuhan mau kerjakan. Ada hal-hal yang Tuhan hentikan ketika kami menuju ke jalan yang salah. Karena kami jadi orang yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus kami lihat kebesaran Tuhan terjadi lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dalam nama Yesus kami lihat kutuk diubahkan jadi berkat. Dalam nama Yesus kami tahu dosa kami diampuni. Dalam nama Yesus kami tahu ada kemenangan. Karena itu kata-kata firman Tuhan buat kami. Itu kata-kata firman Tuhan.
Firman-Mu gak pernah menyakiti dan membuat kami makin tertuduh, tapi Firman-Mu mengampuni, mengasihi, dan membangkitkan. Nyanyikan bersama. Dalam nama Yesus ku tujuan. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama, boleh sekali lagi dengan iman katakan dalam nama Yesus ku tuh jadi berkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin, haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, serukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sekali lagi katakan dalam nama Yesus, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya firman Tuhan terjadi katakan amin. Boleh berikan sorak-sorak buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, haleluya. Seberapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan saat ini, boleh lambaikan tanganmu, katakan yes, haleluya. Pujilah Tuhan, terima kasih buat Pastor Esra Sutopo yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami jemaat BSD Church yang hadir, haleluya. Dan Bapak Ibu, saya mau menyapa bagi setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church, boleh lambaikan tangan biar kita tahu ada. Berikan tepuk tangan buat Ibu yang di belakang, haleluya. Kalau misalnya belum ada tempat beribadah secara tetap, kami sangat welcome sekali, kami sangat terbuka untuk bisa di minggu-minggu depan bergabung bersama kami di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam persembahan. Siapkan hati kita akan berdoa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, yang hari ini kami boleh datang ke tempat-Mu Tuhan, beribadah kembali Tuhan, memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami Tuhan. Seminggu ini kami telah mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mengembalikan Tuhan persembahan kami, dan kami mau mengembalikan perpuluhan kami. Biarlah kiranya jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Kami boleh memberkati gereja-Mu ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, kami percaya berkat-Mu dilimpahkan bagi kami. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan men-scan QR Code yang tertera di layar, atau transfer ke rekening BCA yang juga tertera di layar. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah raya hari Minggu, tanggal 13 April 2025, bersama dengan pembicara kita, Pastor Elisheba Sutopo. Morning Worship On-Site akan diadakan pada hari Sabtu, 12 April 2025, pukul 5 pagi. Care and Grow Community kembali akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, jam 7 malam. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih dapat memilih 3 area yang paling dekat dengan tempat tinggal Anda. Menara Doa kembali akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, jam 10 pagi, bertempat di Sekretariat BSD Church di Komplek Ruko The Loop BSD, Blok F2.
She Community kembali akan diadakan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 jam 10 pagi bertempat di Sport Club Sky House BSD City dengan kesaksian Ibu Noni. Children of Blessings atau CHOBI akan kembali diadakan pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 di jam yang sama dengan ibadah raya. Masih dibuka pendaftaran untuk baptisan air pada hari Minggu 20 April 2025. Baptisan air akan diselenggarakan setelah ibadah kedua. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu 6 April 2025. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kunjungan orang sakit, pelayanan duka, pelayanan doa, dan pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Masih dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin melayani sebagai usher, pendoa, guru sekolah minggu, pemusik sekolah minggu, multimedia, dan juga singer. Anda dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Ibadah Raya Paskah BSD Church akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025. Kami mengundang para jemaat sekalian untuk menyembah dan memuji Tuhan bersama dengan Yesua Abraham dalam ibadah Raya Paskah. BSD Church Holy Land berkatnya selalu dilimpahkan untuk tur rohani menuju Mesir dan Israel tanggal 23 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 masih dibuka. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor handphone yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu yang berjalan. Jangan lupa follow seluruh sosial media BSD Church. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Oke. Terima kasih untuk Pastor Estra Sutopo yang sudah memberkati kita di ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Kiranya Tuhan pakai terus lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pastor Estra Sutopo ini anak dari Pak Lukas Sutopo. Ya, Lukas Sutopo itu siapa? Kakak dari Ketua Sinode kita, Pak Henok Sutopo. Ya, ini salah satu calon pemimpin sinode kita yang akan datang. Ya, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang ingin ke Tanah Perjanjian, 1-2 hari ini hari yang terakhir untuk mendapatkan diskon $100. Saya percaya ini kerinduan hati Bapak. Ya, hati yang di atas untuk kita anak-anaknya datang ke Tanah Perjanjian di waktu ulang tahunnya Tuhan Yesus di bulan Desember. Jadi Bapak Ibu yang rindu ingin ke Tanah Perjanjian bisa menghubungi atau telepon ke nomor telepon 0821 11 62 8788. Ya, bisa mendaftarkan dengan UTJ-nya $500 atau dengan kurs yang berlaku pada saat mentransfer. Kalau besok gimana Bang, belum buka? Bisa dikaliin pakai kurs 16.500 dulu. Ini salah nih, 16.200 Bapak Ibu. 16.500 nanti Rebo waktu mau transfer disesuaikan. Ya, disesuaikan. Ya. Sisanya kapan? Sisanya nanti tunggu 1-2 bulan sebelum kita pemberangkatan, atau bisa dicicil juga. Ya, dicicil $500 gitu loh setiap bulannya. Ya, saya percaya ini menyenangkan hati Bapak. Ya, waktu Christmas, waktu ulang tahunnya Tuhan Yesus, kita ada di tempat Holy Land, lalu tutup tahun juga kita ada di Tanah Perjanjian. Ya, jadi ini suatu momen yang luar biasa. Bapak Ibu bisa sama-sama yang rindu untuk kita sama-sama ke Tanah Perjanjian. Saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian sebelum kita doa penutup. Bagi Bapak Ibu yang rindu ke Tanah Perjanjian, minta Tuhan undang. Ya,
Minta Tuhan undang, kita naikkan satu pujian. Oh Yerusalem kota mulia. Undang kami Tuhan. Oh Yerusalem, Yes. kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem. Undang umatmu BSD Church Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Undang kami Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Inilah kerinduan umatmu di tempat ini Tuhan. Bawa kami ke tanah perjanjian Tuhan. Bawa keluarga kami, bawa gereja kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sehingga kami tidak mau melewati momen. Inilah kerinduan umat-Mu ya Bapa. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati apapun yang kami kerjakan. Undang kami Tuhan. Undang kami Yesus. Inilah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin memberkati Pastor Estra Sutopo Tuhan, di mana Engkau sudah mengantar beliau ada di tempat ini untuk menjadi saluran berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Tuhan, tambah-tambahkan urapan-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kau berkati masa depannya, Kau berkati umat yang Kau percayakan untuk dilayaninya ya Bapa. Sehingga apa yang dilakukan terus Tuhan boleh bertumbuh baik secara kualitas dan
kuantitas ya Bapa. Dan semua jemaat boleh menjadi murid Kristus yang setia. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan, Kau berkati semua umat-Mu yang hadir di tempat ini tanpa kecuali. Kami pulang berbeda dengan kami datang Tuhan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kutuk sudah menjadi berkat pada hari ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Nya selalu dilimpahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kekasih Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. berjalan bersama-Mu Tuhan. Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selalu dilimpahkan. Dan Allah sanggup melimpahkan